Anda kembali di Kabar Petang, kita sudah bergabung bersama dengan sejarawan, yaitu Kang Boni Triana. Kang Boni, selamat sore, Kang. Selamat siang waktu Amsterdam. Iya, selamat siang waktu Amsterdam. Kang Boni, buku sejarah Indonesia menyebutkan periode 1945 hingga 1949 sebagai perang kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan sejak 17 Agustus 1945. Nah, artinya di mata sejarawan sebenarnya periode ini dikenal sebagai apa? Periode ini dikenal sebagai ya ada yang nyebut perang kemerdekaan, perang mempertahankan Hmm. kemerdekaan, tapi di dalam periode 45 49 bagi saya sebagai sejarawan ini periode revolusi kemerdekaan Indonesia. Artinya yang terlibat di dalam revolusi kemerdekaan ini bukan hanya orang yang bersenjata tapi juga para penulis, wartawan, seniman, perempuan, banyak bagian, banyak orang dari berbagai macam latar belakang terlibat dalam revolusi kemerdekaan ini untuk mengisi peristiwa tersebut dengan perannya masing-masing gitu. Jadi ini buat saya sebagai sejarawan tidak bisa semata-mata dipahami sebagai sebuah kekerasan ya, kan memang ada perang gitu, itu memang terjadi. Tapi di dalam peristiwa ini, revolusi kemerdekaan ini itu satu spirit gairah ya untuk menciptakan kehidupan baru di era kemerdekaan untuk lebih baik dari masa kolonialisme, dan memang itu dipertahankan dengan apapun juga, bahkan harus dengan nyawa dan darah gitu. Tapi narasi ataupun peristiwa yang terjadi saat itu tidak semata-mata kekerasan. Ya, ada kekerasan, ada korban, itu benar gitu. Tapi revolusi kemerdekaan juga harus kita lihat secara lebih luas lagi gitu ya. Ya. Sebagai satu peristiwa yang penting dalam sejarah kita. Terima kasih. Kang Boni, makna permintaan maaf ini sendiri apa? Ada dua makna. Justru saya harus tanya balik, kita harus tanya balik sama Belanda. Dalam kerangka apa permintaan maaf ini diberikan? Karena pada bulan Maret tahun 2020, Raja Belanda Willem Alexander juga pernah berkunjung ke Indonesia menyampaikan hal yang sama, maaf atas kekerasan yang terjadi. Dan kemarin Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga menyampaikan hal yang sama karena ada peluncuran laporan penelitian dari 3 lembaga penelitian Belanda, yaitu KITLV, NIOD, dan NIMH, yang sudah dilakukan. Nanti penelitiannya itu sudah dilakukan selama 4 tahun dan hasilnya kemarin di launching. Dan karena penelitian itu kemudian Rutte menyampaikan ke publik bahwa dia meminta maaf gitu ya atas kekerasan yang terjadi. Pertanyaannya, dalam kerangka apa meminta maaf? Dalam kerangka mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 45, artinya mereka juga mengakui menginvasi sebuah negara yang merdeka, atau meminta maaf karena telah melakukan kekerasan, kejahatan kemanusiaan terhadap orang Indonesia yang oleh mereka masih dianggap sebagai subjek, sebagai warga Hindia Belanda, yang kalau dalam bahasa Belandanya disebut onderdan gitu. Jadi subjek, jadi warganya mereka gitu. Karena itu yang saya tangkap, justru bukan permintaan maaf atas dasar dari satu negara yang dari Belanda ke sebuah negara yang sudah berdaulat gitu, yang sudah merdeka 17 Agustus 45, bukan di situ. Iya. Saya nggak menangkap. Tapi sebagai satu apresiasi terhadap temuan ilmiah dari para sejarawan di 3 lembaga tersebut yang juga bekerja sama dengan UGM itu di Indonesia, ya tentu harus diapresiasi temuan itu. Karena ini membuktikan secara ilmiah, secara akademik, bahwa pembunuhan yang terjadi di masa itu dilakukan dengan cara yang sistematis gitu ya oleh pihak Belanda. Tapi memang kekerasan terjadi oleh semua pihak dan korbannya juga beragam dari berbagai pihak. Oke. Kayak gitu. Kang Boni, sebelumnya September 2011 ada beberapa keluarga korban pembantaian Rawagede memenangkan gugatan ganti rugi terhadap negara Belanda. Nah, apakah dengan adanya permintaan maaf ini implikasinya juga sama? Harus kita perhatikan bahwa Pengadilan Negeri Belanda di Den Haag memenangkan gugatan tersebut dalam kerangka apa? Kalau kita baca putusan pengadilannya, disebutkan bahwa mereka diperlakukan sebagai warga Hindia Belanda karena pemerintah Belanda disebutkan di dalam
di dalam putusan pengadilan itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia sampai dengan 27 Desember 1949. Jadi di dalam putusan itu mereka masih dianggap sebagai warga Hindia Belanda, yang artinya masih dianggap warga koloni gitu. Jadi pemerintah Belanda bisa mengabulkan itu, gugatan itu. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang mau nuntut, ya kalau ke pengadilan Belanda, mereka lahir di era Hindia Belanda, kemudian dianggap sebagai warga Hindia Belanda karena Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia itu 27 Desember 49 ketika keputusan KMB, bukan 17 Agustus 45, maka itu bisa dikabulkan. Tapi kalau misalkan kita menggugat Belanda untuk mengakui 17 Agustus 45, itu agaknya masih mustahil gitu. Jadi menurut saya kalau gugatan itu diajukan sebagai warga Indonesia dalam arti citizen atau warga negara Indonesia, ya Belanda agak kesulitan karena mereka secara hukum belum mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mereka mengakui kita itu berdaulat 27 Desember 1949 setelah konferensi meja bundar. Artinya sebelum itu mereka masih menganggap kita koloni mereka gitu. Nah ini kalau menurut saya agak sedikit harus dipahami dengan benar gitu ya. Kang Boni, mengenai warga pembantaian di Rawagede ini kan akhirnya sudah berhasil memenangkan gugatan ganti rugi. Artinya secara keseluruhan ganti rugi ini sudah realistis atau bagaimana? Ya ini gini ya, Rawagede lagi-lagi dibawa ke pengadilan itu bukan ICC, bukan International Criminal Court, bukan pengadilan penjahat perang internasional seperti Slobodan Milosevic gitu ya, yang kemudian diadili gitu di Mahkamah Internasional. Bukan, kasus tersebut diadili di pengadilan negeri, dan di dalam keputusannya para korban yang menggugat itu diberi ganti karena salah satu dalil keputusan hakimnya karena mereka masih dianggap warga Hindia Belanda. Karena sampai dengan 27 Desember 1949 pemerintah Belanda belum mengakui eksistensi Republik Indonesia. Oleh karena itu pengakuan pemberian ganti rugi ini dianggap sebagai pemberian ganti rugi terhadap warganya sendiri. Itu loh. Baik. Beda kan? Ya. Jadi ya diganti. Ini sama aja kayak misalkan ada orang Amsterdam diperlakukan oleh negara nggak benar gitu, terus dikasih ganti rugi. Nah mereka menganggap kita itu masih bagian dari mereka sampai dengan 49. Sementara kita kan jelas kemerdekaan kita kan 17 Agustus 1945. Jadi beda ya, sangat fundamental perbedaannya. Dengan kalau Belanda mengakui 17 Agustus 45 sebagai kemerdekaan kita, artinya mereka menginvasi sebuah negara yang merdeka. Itu penyelesaiannya pun lain lagi. Baik. Terima kasih Kang Boni Triana, sejarawan yang sudah bergabung bersama kami langsung dari Amsterdam, Belanda.